muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Bumi Allah yang paling dicintai oleh Allah. Wa ahabu ardillah ilallah. Wa inni ma kharajtu laula anni ma kharajtu ma la ukhriju. Kalau saya tidak diusir dari kota Mekah ini, Rasul tidak akan keluar dari kota Mekah. Perjuangan Allah, bagaimana perjalanan Rasulullah SAW berjuang berdakwah di kota Mekah ini. Kita akan berkeliling-keliling di Jabal Tur, Jabal Nur, di Arafah, Muzdalifah, Mina, Jamarat, semuanya. Nanti akan saya jelaskan juga bagaimana perinciannya kalau kita sudah mendekati tempat-tempat tersebut. Jadi ini bukan cuma jalan-jalan saja, bukan bertamasya, tapi juga mentadaburi dan sekalian untuk mensurvei. Saya perkenalan dulu, nama saya Aldida, saya asli Demak Bu, di Jawa Tengah. Saya baru di Saudi baru tahun ini, masih baru. Saya juga baru lulus dulu di Yaman, di SAS, juga salah satu perintis dari PTM Yaman juga. Sekarang alhamdulillah udah kerja di Arab Saudi dan sekarang bantu-bantu di PTM untuk berkhidmah pada jamaah-jamaah insyaallah. Kembali lagi tadi ke sejarah Jabal Tur. Gua kecil di atasnya ya, itu di situ beliau bersama Abu Bakar bersembunyi dari kejaran kaum kafir Quraisy. Itu semuanya gunung-gunungnya batu, bukan gunung-gunung kayak di Indonesia kan. Di Indonesia ada pohon-pohonnya gini, tapi kalau di Mekah ini semuanya batu. Bisa lihat bagaimana ramainya ini masyarakat ingin mengunjungi. Jadi kita hanya lewat saja biar tidak memperlama waktu. Nanti kita insya Allah berhenti di Jabal Rahmah, di Arafah dan juga di Museum Wahyuhan insya Allah. Itu gunungnya ya Bu ya. Karena jalan itu yang di belakang pom bensin ini itu gunungnya, Gunung Jabal Tur. Gunung di mana tempat bersembunyi Rasulullah SAW bersama Abu Bakar ketika dikejar pasukan kafir Quraisy sebelum beliau hijrah ke Al-Madinah Al-Mukarramah, Al-Madinah Al-Munawwarah. Ini banyak sekali bis-bis ziarah, maka dari itu kita cuma lewat saja terus sudah mengetahui di mana posisi gunung tersebut. Dan setelah 3 hari berlalu di gunung tersebut, beliau bersama Abu Bakar akhirnya bisa meneruskan hijrah beliau ke Madinah Al-Munawwarah. Bukan kayak sekarang yang enak kita kalau ke Madinah tinggal naik kereta cepat, ada bis, ada apa. Kalau zaman dulu masih naik onta Bapak Ibu ya. Jadi bisa dibayangkan bagaimana perjuangan beliau. Di sini juga dahulu juga belum ada kayak gini gunung-gunungan. Kan dulu kan cuma pasir saja dan juga banyak batu-batu tersebut. Jadi bisa dilihat, bisa jadi gambaran juga. Kita bisa bagaimana mentadaburi perjuangan Rasulullah SAW untuk menegakkan dakwah Islamiyah tersebut. Alhamdulillah kita sudah melewati Jabal. Rujukan bagi jamaah-jamaah haji atau umroh yang sedang sakit, sedang dirawat di rumah sakit ini, rumah sakit An-Nur ini semuanya gratis, free. Jika ada apa-apa, tapi insya Allah kita semua sehat, kita semua bisa menjaga kesehatan kita sampai nanti akhir haji kita insya Allah. Jangan sampai sakit, kita harus dihemat-hemat kekuatan kita, dihemat-hemat kesehatan kita. Kita masih belum sampai puncak haji ini. Jadi yang merasa capek atau kurang enak badan bisa istirahat saja, jangan dipaksakan. Allah kita jangan sampai sakit, jangan sampai terkena apa-apa. Insya Allah kita semua sehat walafiat insya Allah. Ini namanya kawasan Ar-Rajahi. Kalau Bapak Ibu ada melihat bank berwarna biru, ya itu ini yang punya orang Ar-Rajahi namanya. Qabilah itu marga Ar-Rajahi. Ini ada apartemennya, ada mallnya. Ini kawasan elit Bapak Ibu. Kanan jalan ini, yang warna coklat ini ada masjid besarnya, ada mallnya juga, ada apartemennya, semua lengkap. Dan di seberang jalan kiri ini ada taman bermain anak-anaknya di situ. Jadi lengkap di sini kawasan elit Ar-Rajahi. Sampai belakang. Tanggal berapa Bapak Ibu kita berwukuf di Arafah? 9 Dzulhijjah atau Masehinya tanggal 28 ya. Nah, nanti kita melihat, kita turun sebentar di sana, kita menengok Jabal Rahmah yang ada di Arafah. Jadi Arafah itu adalah kawasan luas sekali. Dan di tengah-tengahnya itu ada jabal, ada gunung yang dimana namanya Jabal Rahmah, yaitu gunung kasih sayang. Yang dimana konon kisahnya itu Nabi Adam alaihissalam dan juga Siti Hawa bertemu di situ ketika turun di bumi ini. Nanti kita bisa melihat. Tapi sekarang
belum boleh masuk. Dari kata-kata Nabi Ibrahim alaihissalam ketika beliau diajarkan oleh malaikat Jibril tentang berhaji, maka Nabi Ibrahim alaihissalam menjawab araf tuh, yang artinya saya tahu. Maka dari itu padang ini atau nama lapangan ini disebut Arafah. Dan juga yang kedua yaitu dari kata-kata al-i'tiraf atau pengakuan. Jadi ketika nanti kita berwukuf di sana, kita berdoa, kita mengakui semua dosa-dosa kita kepada Allah dan bertaubat di sana. Itu adalah makanya dinamakan al-i'tiraf atau Arafah. Yang ketiga adalah Arafah itu ta'aruf, dari kata ta'aruf yang artinya saling mengenal. Jadi di daerah situ adalah kita saling mengenal diri kita sendiri, saling mengenal orang-orang lain dari berbagai penjuru dunia. Dan juga bahkan dahulu Nabi Adam alaihissalam dan Siti Hawa bertemunya di padang Arafah tersebut. Ini kita akan melihat ada rumah besar Imam Masjidil Haram. Ada yang tahu siapa? Rumah Imam Sudais. Ada yang udah pernah dengar bagaimana beliau ngajinya? Ini rumahnya, bentar saya kasih tahu nanti deket lagi ini. Rumahnya Imam Sudais. Rumahnya emang mewah Bu, jadi luas sekali. Ada lapangannya, ada selengkap semuanya. Bisa dilihat di kanan jalan Ibu, warna coklat setelah pertokoan ini. Ini rumahnya Bu. Ini rumahnya Imam Sudais yang kanan jalan itu. Ya ini kanan jalan ini. Iya ini kanan jalan. Dari ujung sampai ujung ini rumahnya. Ya. Itu rumah besar Imam Masjidil Haram Imam Sudais. Ada lapangannya lengkap itu. Insya Allah kita bisa berkunjung di sana Bu ya. Kalau nanti ada undangan, Insya Allah bisa berkunjung ke Imam besar Masjidil Haram Imam Sudais. Atau kampus favorit bagi mahasiswa Indonesia yang di Arab Saudi ini. Tapi ini yang buat banat atau buat yang perempuan. Bisa dilihat yang kanan jalan ini, warna coklat itu semuanya itu adalah kampus Ummul Qura. Di sana semuanya gratis, bahkan tiap bulan diberi uang saku. Per bulan itu sekitar hampir 1000 real atau 4 jutaan dikasih uang saku. Dan juga tiap tahun dikasih tiket pulang pergi Indonesia Saudi. Tapi di sini sangat susah Bapak Ibu. Jamaah mahasiswa Indonesia cuma ada 50 dari sekian ribu mahasiswa Arab lainnya. Di sini minoritas emang mahasiswa Indonesia. Kalau di Madinah kan banyak kan. Di Madinah ada namanya Universitas Islam Madinah. Itu di situ ada ribuan mahasiswa Indonesia. Tapi kalau di sini cuma segelintir aja misalnya. Ini ada kayak figura apa namanya? Ada tulisan Hadul Haram. Jadi ini adalah batas tanah halal sama tanah haram. Jadi kita di sini udah keluar tanah haram. Jadi ini semuanya tanah halal namanya Bu. Jadi kita bisa bermikot di luar tanah haram tersebut. Ini udah tanah halal. Ini kampusnya Bapak Ibu, ini kampus Universitas Ummul Qura. Jadi mereka kalau mau berumrah mereka nggak usah ke mikot. Jadi ini pun kampusnya pun bisa untuk mikot. Jadi kan ini udah keluar dari tanah haram ke tanah halal ini. Jadi ini mereka kalau mau mau umrah tinggal berihram dalam asrama baru langsung ke Masjidil Haram gitu. Ini semuanya ini kampus Universitas Ummul Qura ini. Kanan jalan itu semuanya yang warna-warna. Berapa hektar kurang tahu Pak. Yang penting kalau kita jalan kaki capek gitu aja. Luas sekali soalnya ini. Saya pernah beberapa kali ke sana itu harus naik bis, harus naik taksi. Saking luasnya ini Universitas Ummul Qura. Sudah lengkap, ada masjid besarnya, ada kampusnya, ada asramanya, semuanya lengkap. Ini kampus Ummul Qura. Universitas yang bergengsi yang jadi favorit mahasiswa-mahasiswa Indonesia di Arab Saudi. Ini semuanya masih kampus ini ya, masih parkirannya, masih masjid besarnya, masih kampus kelas-kelasnya, asramanya pun di dalam juga. Jadi sudah lengkap semuanya, ada asrama, ada kelas dan lain sebagainya. Ada tulisannya Ummul Qura University atau disingkat UU biasanya. UPU. Jami'atu Ummul Qura. Kita katanya juga ada pohon-pohon Soekarno Bapak Ibu ya. Ada kabar-kabar Bapak Soekarno dahulu menyumbang untuk
menumbuhkan pohon-pohon di sini. Karena soalnya sebelumnya tidak ada pohon sama sekali, gersang sekali di sana. Tapi sekarang udah hijau, udah bisa lihat nanti hijaunya bagaimana banyaknya pohon di padang Arafah ini. Itu bisa dilihat di kanan jalan Bu, ada tulisan warna kuning itu. Kuning itu apa? Bacanya apa? Bidayatu Arafah, atau masuknya batas-batas Arafah. Kita udah memasuki kawasan Arafah, sudah memasuki kawasan padang Arafah. Kanan jalan ini kan kanan kiri itu sudah. Tapi nanti di sananya masih banyak lagi, nanti masih luas sekali Arafahnya. Ini masih udah ada tenda-tenda yang dipasang, kiri-kiri jalan itu udah ada tenda. Kalau nanti yang emang tidak bisa turun atau emang capek, boleh di bis aja, nggak apa-apa. Bis aja boleh, nggak usah keluar juga nggak apa-apa. Soalnya ini juga sekarang lagi rame-ramenya juga, jadi nanti saya mohon jangan beli-beli dulu Bapak Ibu ya. Di sana pasti banyak PKL yang jualan. Walaupun murah tapi nggak bagus. Arafah itu juga ada tulisannya juga warna kuning itu, Bidayatu Arafah, atau Arafah dimulai dari sini. Ini masih belum, ini masih parkiran di sini yang aspal ini. Nanti di sana banyak tenda-tenda yang sudah dipasang, tenda-tenda ber-AC. Ini udah memasuki kawasan Arafah, ini udah hijau-hijau di mana-mana, udah ada banyak pohon di sekitar kanan kiri kita. Jadi nanti kalau Bapak Ibu berwukuf, dipastikan Bapak Ibu harus memasuki kawasan ini yang ada tulisannya ini Bidayatu Arafah. Tapi nanti pasti kalau Haji Regulator Indonesia udah ada petugas lagi gitu kan, bisa tanya-tanya ini udah masuk Arafah belum gitu kan. Tapi pasti insya Allah pasti udah masuk Arafah. Ini udah masuk Arafah ini, kanan kiri jalan sudah banyak kamar mandi yang dibangun, WC sudah ada tingkat juga sekarang, sudah ada tingkat kamar mandi dan WC. Ya ini WC-nya udah tingkat ya, jadi kalau zaman dulu kan masih susah kan WC kan, tapi sekarang udah alhamdulillah udah berbenah diri untuk fasilitasnya ini udah semuanya udah bagus lah istilahnya. Kita tinggal namanya beribadah, berdoa, berkhidmat di sini. Jangan sampai kita terlena malah kan, jadi tendanya AC maka kita tidur gitu kan, jangan sampai kayak gitu. Walaupun siang-siang panas kita usahakan untuk berwukuf, untuk berdoa, untuk bermunajat kepada Allah. Karena sebaik-baik doa itu ada doa pada hari Arafah. Baru doa Arafah. Baik-baik doa adalah doa pada hari Arafah. Kita di padang Arafah pada hari Arafah, insya Allah doanya mustajab Ibu Bapak ya. Jadi bisa dari sekarang bisa di-list, bisa ditulis apa saja doa yang mau dipanjatkan nanti. Jangan sampai nanti ngeblank kita di sana. Kita mau doa apa kita nggak tahu. Bisa boleh di-list kita mau doa apa untuk nanti dibacakan ketika hari Arafah. Tanggal setelahnya. Nanti yang emang capek atau kepanasan boleh tidak ikut nggak apa-apa. Boleh di bis saja bersama Pak Sopir. Nanti yang lainnya bisa bersama saya, kita jalan sebentar dan ke Jabal Rahmah tersebut. Kita melihat bagaimana keadaan Arafah secara langsung sekarang saat ini juga. Ini masih pada renovasi Bapak Ibu ya, ini banyak tenda-tenda yang sudah ber-AC, sudah dikasih AC, sudah siap huni insya Allah ini. Jalannya lumayan jauh. Terus ini aja nggak apa kalau emang. Ini pagar-pagarnya udah dipersiapkan, tenda-tendanya, kamar mandinya juga udah insya Allah udah siap berhaji kita nanti. Tapi kalau jamaah haji Indonesia semuanya insya Allah udah full service ya dari pemerintah Indonesia, jadi enak lah, udah disediakan bisnya ininya. Tapi kalau kayak kami ini kita biasanya haji koboi Bapak Ibu. Jadi haji-haji yang tanpa travel, haji yang penting bisa masuk Arafah. Sebagian calon jamaah haji melakukan city tour untuk ke Jabal Rahmah. Dan ini kan sudah dipersiapkan sedemikian rupa, insya Allah sama pemerintah sini aman. Apalagi sekarang udah di tingkat 2, WC-nya juga udah diperbaguskan, udah diperbarui ini.
Dan juga saya mau menyampaikan ada program dari PTIM untuk wakaf Quran Bapak ya. Kita membantu Bapak Ibu yang mau mewakafkan Quran di Masjidil Haram untuk nanti dikumpulkan ke saya duit uangnya, nanti saya catat nama-namanya, nanti bisa untuk kami wakafkan itunya programnya. Full service lah, udah enak semuanya. Kalau kan ada juga jamaah yang dia nggak ikut travel, nggak ikut pemerintah, ya istilahnya tadi koboi kan, jadi koboi kan dia sendiri gitu kan, haji sendiri, jadi atas inisiasi istrinya untuk mengalirkan air ke Arafah. Jadi zaman dulu nggak ada ledeng Pak, nggak ada pump, nggak ada gitu kan, jadi airnya masih manual, dialirkan ini lewat ini jalur air untuk ke Arafah nanti kayak itu. Jalur air yang dibangun masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Air-air yang saluran air, minum air semuanya dari sini nih. Aliran minum. Zaman dulu masih belum kayak sekarang ya, kamar mandi tinggal ledeng, keran tinggal itu mungkin ya. Tapi dulu masih langsung dari dialirkan dari kayak selokan, tapi bukan selokan ya, kayak aliran air lah, saluran air itu. Dan juga di sebelah kiri ini ada jalur kereta cepat. Jadi kalau orang-orang Saudi mau berhaji, dia nggak pakai bis, pakainya kereta Bapak Ibu ya. Jadi dipisah-pisah, ada jalan kaki, ada naik bis, ada yang naik kereta ini. Jadi orang-orang Saudi yang mau haji, dia udah lengkap semuanya, pakai kereta cepat ini. Nah, kereta cepat untuk masyarakat Arab Saudi yang di Arafah, tapi sudah agak mudar ya. Itu tulisannya Bidayatul Muzdalifah. Dimulainya Muzdalifah di sini. Ini Bapak bisa lihat di kanan jalan. Ada pelang tapi sudah mulai pudar ya. Nah, ini kita udah memasuki kawasan Muzdalifah. Nanti bisa dilihat bagaimana banyaknya kerikil juga bisa dicari nanti kan untuk bermabit di Muzdalifah nanti. Ini masih jalur untuk pejalan kaki nih yang merah ini. Ya, merah lewat sana sampai Muzdalifah sini. Nanti kita bermabit di sini, kita sunahnya istirahat Bapak Ibu ya, jangan kebanyakan selfie, foto-foto gitu ya. Jadi utamakan ibadah dulu. Kita jangan sampai rugi uang, rugi tenaga, rugi waktu juga. Sia-sia kita haji, insya Allah kita akan berhaji. Allahumma hajjan mabruran, insya Allah. Amin. Ini Masjid Masyairul Haram yang cuma dibuka ketika musim haji saja, ini setahun sekali saja nih masjidnya ini. Masjid Masyairul Haram. Tapi kita ini nggak berhenti, kita cuma lewat saja Muzdalifah karena emang tidak ada apa-apa, nanti berhentinya di musim wahyu di Jabal Nur saja ini masih kawasan Muzdalifah semuanya, ini masih luas sekali juga Muzdalifah. Nanti ini bisa dilihat kanan kiri tuh sudah banyak batu-batu kerikil Bapak Ibu ya. Ya ini kiri kanan jalan tuh ada banyak, nanti bisa diambil, bisa disimpan ketika bermabit di Muzdalifah ini. Ini dilihat di kanan jalan ini banyak sekali batu-batu kerikil kanan jalan, kanan kiri jalan. Batu kerikil sudah disediakan, sudah buat melempar jumroh. Nanti kita juga akan melempar jumroh di Jumroh Ula Wusta Aqabah. Nanti saya tunjukkan bagaimana tempat jumrohnya biar bisa lihat secara langsung, jadi gambaran kita nanti sebelum berhaji, insya Allah 10 hari lagi. Itu juga masih diperbaiki. Nah ini juga ini di kanan kiri jalan itu semuanya kerikil ya, bisa dicari nanti ketika mabit di sini. Ya ini banyak disediakan ya, banyak sekali batu-batu kerikil. Awalnya sih berapa bos Bang? Siap. Masih semuanya masih Muzdalifah, ini masih banyak disediakan oleh pemerintah Arab Saudi. Nanti kita bermalam di sini beratapkan langit ya Bapak ya, nggak ada tendanya nanti. Tapi ya alhamdulillah insya Allah barokah. Tapi ini buat mungkin untuk orang-orang yang sakit atau di bagaimana, ini ada sedikit tenda di sini untuk lansia mungkin atau yang sakit. Tapi saya kurang tahu di mana pastinya jamaah Indonesia di mana, saya kurang tahu juga. Saya belum pernah haji reguler juga, jadi belum tahu kalau haji koboi di mana aja, penting istirahat tidur. Bahkan teman-teman tuh ada yang tidurnya di jalan-jalan gini bro, jadi nanti ini cuma penuh orang-orang semua, yang penting bisa bermabit atau berluasan karena banyaknya jamaah. Ini sudah dibangun mina baru setelah mina lama yang nanti di agak sana nanti. Ya udah ber-AC full semuanya, jadi udah enak lah Pak ya, sudah
Udah enak, udah proper semuanya. Ini masih kosong sekarang kan, nanti semuanya full orang-orang di dalam tenda ini. Tendanya sudah ber-AC, sudah enak semuanya, sudah nyaman. Kita tinggal namanya beribadah dengan sekuat tenaga, jangan sampai malah terlena tadi Bapak Ibu ya. AC-nya tenda ber-AC, tapi kita malah tidur, malah kita bermalas-malasan. Kita cuma main HP saja, jangan seperti itu. Ini ibadah yang sudah disediakan fasilitasnya, tinggal memanfaatkan semaksimal mungkin untuk beribadah. Kalau ada wifi, terus apa? Kurang tahu kalau ada wifi apa enggak ya. Tapi yang penting kita jangan tos lah ketika waktu itu udah kita fokus untuk ibadah lillahi ta'ala. Ini masih Mina semuanya, nanti di depan sana juga masih banyak lagi, ada jutaan tenda terpasang di Mina ini. Ada monumen ini, monumen kiri jalan ini, atas gunung itu Bu, itu tempat Nabi Ibrahim menyembelih putranya Nabi Ismail alaihissalam, disebut Jabal Kurban atau Gunung Kurban. Depan ini pelan-pelan Pak Supir, ya itu bisa kelihatan ya. Ada monumen kecil itu Jabal Kurban di daerah Mina sini. Kelihatan. Ini Mina, masih Mina semuanya. Ini kanan kiri masih tenda-tenda yang disiapkan. Bahkan juga ada rumah sakit Bu, ini sebelah kiri ada rumah sakit juga. Di bagi yang sakit atau memang capean bisa ke rumah sakit nanti. Ada rumah sakit Mustasfa apa namanya itu. 3 kali jumrah ula, wusta dan akobah. Nah, ini bisa dilihat bagaimana bentuknya untuk lempar jumrah, dan pastinya sekarang udah enak ya, udah di tingkat banyak sekali, jadi bisa langsung banyak orang. Ini masih semua masih Mina, ini masih tenda-tenda Mina yang dibuat sedemikian rupa untuk jamaah haji semuanya. Jadi gambaran atau kita bisa jadi gambaran kita buat berhaji nanti bagaimana keadaan. Dilihat kiri jalan itu, ini yang lempar jumroh di depan ini. Bentar. Nah, di bawahnya juga banyak tenda ini, yaitu jumroh ula, wusta dan akobah. Kiri jalan ini bisa dilihat Bapak Ibu, jadi ini semuanya lempar jumroh di sini. Jadi yang tendanya dekat sama sini tinggal jalan aja kan. Setelah agak jauh nanti insya Allah ada bis dari Indonesia, bis khusus Indonesia gitu. Ini lempar jumrohnya di sini yang kanan kiri jalan ini. Nah, itu ada 3 tabung bangunan itu lempar jumroh ula, wusta dan akobah. Yang tendanya di bawah enak tinggal naik gitu kan, yang agak jauh sampai sana bisa jadi karena semuanya tenda semua sana, kanan kita tuh tenda semua, jadi bisa jauh dapat dekat gitu. Nah itu lempar jumroh 3 bangunan tabung, wusta dan akobah. Mungkin kalau Jokowi haji mungkin di situ ya, buat tamu-tamu kerajaan juga. Itu juga kan. Indonesia, Asia Pak ya, sini Pak ya. Thailand di sini. Maka dari itu saya nggak berhenti untuk mengingatkan jaga kesehatan Bapak Ibu ya. Ini haji. Kendaraan untuk langsung ke atas itu lagi dibikin jalannya. Dan juga nanti insya Allah katanya mau dibuat kereta gantung kayak di Taif gitu ya. Jadi bisa langsung ke atas, bisa ke Jabal Nurnya ini. Karena jalan itu bisa dilihat itu. Ya ini semuanya ini Jabal Nurnya ini. Nanti kita ini museumnya pas di bawah Jabal Nur. Nanti kita berdiri di sini, kita akan masuk belajar mentadaburi bagaimana kisah para anbiya kita mendapatkan wahyu di Jabal Nur ini, di Gunung Cahaya. Tadi yang mau 1, 2, 3. Rombongan KBHU Arafah memasuki Museum Wahyu untuk melihat sejarah di sini. Di Museum Wahyu. Jamaah dari KBHU Arafah sedang menunggu antrian untuk memasuki Museum Wahyu. Ini bisa dilihat dari wajah-wajahnya yang masih ceria, masih semangat. Ibu bagaimana? Masih semangat? Sehat ya Bu? Sehat. Ini dari mana? Brebes ya? Brebes, Masya Allah. Silahkan bergabung ibu-ibu di sebelah kiri saya. Ibu-ibu sebelah kanan, ibu-ibu. Baik, di pameran Wahyu
kita akan langsung masuk ke ruangan pertama. Tapi sebelumnya mohon perhatian karena di dalam belum boleh untuk ya ini makamnya yang ada pagernya tuh di dalam pagernya itu. Kita ucapkan salam assalamualaikum ahlad diyar minal mu'minin wal muslimin wa inna insyaallah bikum lahikun wa nas'alullahu lana wa lakum al afiyah. Ini pemakaman ma'lah. Dan di depan juga nanti ada masjid jin Bapak Ibu ya. Ada yang tahu kenapa disebut masjid jin? Karena dahulu Rasulullah SAW berdakwah kepada kaum jin di masjid ini, dan juga surat jin juga turunnya di sini, di masjid jin ini. Ini bisa dilihat yang kanan jalan, tapi cuma kecil masjidnya ini ya ini. Ini masjid jinnya Ibu. Ya, yang bisa lihat jin mungkin bisa dicek ada jin apa enggak di situ. Saya sendiri yang nggak bisa melihat jin. Mungkin masih ada banyak jin masih di sana mungkin. Itu masjid jin. Ya, ini kita udah bukan zam-zam, bukan kurma, bukan apapun, tapi apa? Ka'bah ada di hati kita. Jadi kalau kita nanti udah pulang ke Indonesia, kita mau berbuat curang, kita mau bermaksiat, kita ingat, oh saya udah pernah ke Ka'bah, saya udah pernah ke Mekah. Langsung kita menghindari semua itu. Jadi insya Allah kita nanti berhaji, kita mabrur insya Allah, dan kita akan dihapuskan segala dosa-dosa kita. Maka dari itu kita harus ingat pesan Buya Hamka, bahwasanya kita tidak boleh hanya berolah-olah zam-zam, kurma, sajadah, tapi juga Ka'bah ada di hati kita. Kita ingat betul itu Bapak Ibu. Kita mau melakukan apapun itu kita ingat, oh saya pernah ke Ka'bah, saya pernah sholat di Masjidil Haram, kita sudah pernah sholat di Masjid Nabawi, semuanya kita sudah pernah. Jadi kita harus mengingatkan lagi itu agar Ka'bah ada di hati kita. 1, 2, 3 silakan. Yes.